Ternyata ada dua. Naura kini merasa lebih baik. Dia pasrahkan semua pada Allah. Apalagi keluarga juga memberi dukungan. Dan hari ini Naura bersiap untuk pergi ke rumah sakit. Memeriksakan kandungannya. Deg-degan ya, Kak? Gumam Naura saat duduk menunggu antrian. Ya, aku juga deg-degan. Udah kayak mau sidang skripsi aja. Jawab Aras. Ada kakak ini. Ngomong-ngomong, kapan kakak wisuda? Udah ada jadwalnya? 2 bulan lagi. Nanti perutmu udah kelihatan besar belum ya pas nemenin aku wisuda? Belumlah, Kak. Kan berarti masih 3 bulan. Pengalaman waktu hamil Alfa, baru kelihatan pas 5 bulan. Iya ya. Badanmu kan mungil. Hehehe. Kira-kira cowok apa cewek ya? Ucap Aras yang sudah tidak sabar ingin melihat jenis kelamin anaknya. Apa aja, Kak? Yang penting sehat. Gak kaya. Naura kembali ingat saat Alfa lahir prematur dulu. Banyak masalah yang terjadi waktu itu. Salah satu pengalaman yang sulit dalam hidupnya. Hilangkan rasa takut itu. Insya Allah kali ini semuanya baik-baik saja. Kamu sehat, anak kita juga sehat. Aras memijit pundak Naura, agar istrinya itu lebih tenang. Ya aku memang masih trauma, Kak. Belum sepenuhnya hilang. Naura menunduk, mengusap sudut matanya dengan tisu. Sabar ya. Kamu pasti bisa melupakan trauma itu kalau nanti anak kita sudah lahir dengan sehat. Dan aku akan berdoa tiap hari pada Allah. Makasih, Kak. Naura mendongak, menatap suaminya yang senyumnya selalu memberikan ketenangan untuknya. Ibu Naura? Lama menunggu akhirnya Naura dipanggil juga. Jantung Naura kian berdetak kencang. Untung ada suami yang menggandeng tangannya. Masuk ke dalam ruangan dokter kandungan. Selamat malam, Ibu. Sapa dokter yang sudah beberapa kali ditemui oleh Naura. Malam, dokter. Silakan duduk, Bu. Gimana, Bu? Sudah telat 3 minggu ya? Tanya dokter setelah membaca rekam medis Naura. Ya, dokter. Sudah saya cek dengan tes pack semuanya positif. Semuanya? Ngecek berapa kali emangnya? Tanya dokter perempuan itu sambil tertawa. 11 kali, Dok. Celetuk Aras. Wah, pasti bapaknya nih yang semangat beli tes pack ya? Kok tahu, Dok? Ucap Aras sambil tertawa. Setelah penantian panjang akhirnya positif juga. Semoga benar hamil ya. Biar bisa menjadi pengobat rindu ya, Pak, Bu. Allah Maha Baik. Amin. Makasih, dokter. Langsung duduk di sana ya. Titah dokter. Dia menunjuk ke ruang pemeriksaan yang disekat dengan gorden warna hijau. Baik, dokter. Naura lalu berbaring dibantu oleh perawat. Dia berbaring dan di hadapannya ada monitor yang menampilkan hasil usinya nanti. Bayangan Naura tentang mimpinya kemarin pun kembali lagi. Bismillah, semoga ada ya, Bu. Ucap dokter sambil mengoleskan gel untuk USG. Lalu dokter mulai menggerakkan gagang pipih yang disebut transducer di permukaan perut Naura. Lalu dokter mulai mencari posisi yang tepat melihat kantung rahim. Itu apa, Dok? Tanya Naura saat melihat lingkaran dengan 2 bulatan di dalamnya. Masya Allah. Ada 2, Bu. Keluarga ada yang kembar kah? Tanya dokter. Saya, Dok. Saya kembar. Teriak Aras dari luar ruang pemeriksaan. Oh, bapaknya kembar ya? Alhamdulillah ada 2 janin, Bu. Usianya sudah 5 minggu. Selamat ya, Bu. Nanti saja kasih vitamin dan penguat. Ucap dokter. Alhamdulillah. Naura rasanya ingin menangis saat melihat tampilan hasil USG dan mendengar penjelasan dokter kalau dia hamil anak kembar. Dia terharu dan sampai meneteskan air mata. Rasanya dia tidak sabar ingin segera bertemu dengan keduanya nanti. Cowok-cowok ya, Dok? Tanya Aras setelah Naura dan dokter kembali ke ruang konsultasi. Belum bisa dilihat, Pak.
Minimal nanti kalau sudah 4 bulanan baru bisa dilihat jenis kelaminnya. Yang penting sehat semuanya ya. Ucap dokter sambil menuliskan resep untuk Naura. Ya dok, benar. Apapun itu. Yang penting ibu dan bayi sehat. Ucap Aras. Bapak harus siaga ya. Menjaga ibu dan bayi. Apalagi hamil anak kembar. Bulan depan kita cek lagi ya. Ini vitamin dan penguat bisa diambil di apotik. Terima kasih dokter. Naura menyalami dokter lalu keluar. Lega rasanya setelah tahu hasilnya. Ayo kita ambil obat dan pulang. Bumil mau dibelikan apa nih sebelum sampai rumah? Tanya Aras sambil terus menggandeng Naura. Apa ya? Naura tersenyum sambil memikirkan ingin makan apa setelah pulang dari rumah sakit. Nanti ngidamnya jangan aneh-aneh ya, Ra, yang mudah dijangkau. Ngidamnya pecel lele, nasi uduk, lontong sayur aja ya. Jangan ngidam rujak cingur, sate padang, soto lamongan, ayam betutu yang Bruce beli langsung di tempatnya. Jauh kali, Ra. Gerutu Aras. Ya gak tahu ya. Namanya ngidamkan sewaktu-waktu, Kak. Gak bisa direncanain lah. Tapi enggak lah kalau sampai segitunya. Itu namanya ngerjain kakak. Aku tidak sejahat itu. Hehehe. Ah, syukurlah. Aras dan Naura lalu mengumpulkan resep dan menunggu antrian. Kak masih lama. Pakai layanan pesan antar aja, Kak. Ucap Naura saat duduk dan melihat di. Ada tulisan di depan apotik kalau menerima jasa pesan antar obat. Bisa ya? Ya udah aku bilang dulu sama petugasnya ya. Daripada antri lama. Kasihan kamunya. Ucap Aras yang langsung berdiri. Dia bilang ke petugas apotik kalau obatnya minta diantar ke rumah saja. Sudah, Kak? Tanya Naura saat Aras selesai. Dan menghampiri dia. Sudah. Yuk pulang. Mau mampir beli apa nih? Nyari ketoprak yuk, Kak. Ya deh, boleh. Nah gitu yang gampang dan murah-murah aja ya. Hehehe. Bilang aja pelit. Hehehe. Gak pelit tapi hemat. Anak kita nanti kembar. Ayah harus kerja lebih giat lagi nih. Gumam Aras yang bersama Naura berjalan ke tempat parkir motor. Ya Kak, Allah kasih anak saat ekonomi kita mulai stabil. Masya Allah. Allah memang maha tahu yang terbaik buat kita ya Kak. Ucap Naura yang mulai bisa mengambil hikmah dari setiap kejadian di hidupnya. Ya benar. Allah maha tahu. Gak sabar pengen ketemu baby twin. Kira-kira cowok-cowok, cewek-cewek apa cowek? Kok cowek? Cowok cewek Ra? Hehehe. Besok pagi kabarin bapak ibu kamu juga ya. Mereka pasti bahagia. Ucap Aras. Ya Kak. Makasih sudah diingetin. Mereka sudah sampai di parkiran. Lalu keduanya naik ke atas motor. Siap untuk mencari ketoprak yang diinginkan Naura. Wah itu ada ketoprak Ra. Tunjuk Aras ke salah satu pedagang kaki lima yang berjajar di depan rumah sakit. Wah ya Kak. Ayo beli Kak. Ajak Naura. Dia tampak antusias ingin segera makan ketoprak. Aras pun memarkir motornya di dekat pedagang ketoprak. Lalu memesan 2 porsi. Saat menunggu pesanan dibuatkan, Aras tiba-tiba ingin sesuatu yang lain. Bentar ya Ra, aku mau ke sebelah. Nyari makanan yang lain. Ya Kak? Naura merasa aneh. Karena akhir-akhir ini suaminya jadi lebih sering makan. Naura jadi membayangkan jika nanti bukan dia yang ngidam. Tapi Aras. Kayaknya lucu kalau ke Aras ngidam. Dan ngidamnya aneh. Hihihi. Morning siklus. Naura sampai geleng-geleng kepala saat melihat apa saja yang dibeli Aras. Semua diletakkan di atas meja. Selain ketoprak yang mereka makan di tempat, ternyata Aras juga membeli beberapa makanan lain untuk dibawa pulang. Ada martabak telur, martabak manis, roti bakar, gorengan. Ini semua siapa yang makan, Kak? Tanya Naura. Aku, Ra.
Ucap Aras sambil mengunyah martabak manis rasa pisang coklat. Berlebihan gak bagus, Kak. Kalau gak habis dimakan siapa? Masukin kulkas. Besok aku makan lagi kalau pulang dari pasar. Ucap Aras santai. Gak baik makan malam-malam, Kak. Apalagi sebanyak ini. Ingat kakak pernah sakit asam lambung. Harus dijaga pola makan. 2 jam sebelum tidur. Biar asam lambungnya gak naik. Sekarang udah jam 10 malam. Berarti kakak boleh tidur nanti jam 12. Ucap Naura. Dia malah jadi anak melihat semua yang dibeli Aras saat ini. Ya deh oke. Aku tidur jam 12. Gak tahu kenapa akhir-akhir ini bawaannya lapar terus. Apalagi kalau malam. Jangan-jangan kakak juga ngalamin ngidam ya? Masa? Emang bisa suami ngidam? Bisalah. Namanya kehamilan simpatik. Gejala ngidam yang dirasakan oleh istri juga dirasakan oleh suami. Kayak mual, muntah, nyeri, kram perut, nafsu makan berubah, berat badan bertambah, cepet lelah. Pokoknya yang dirasakan ibu hamil. Kakak gitu juga ga? Hah? Aras selalu menelan potongan terakhir martabak manisnya. Dia terkejut saat mendengar penjelasan Naura. Ternyata beberapa yang disebutkan Naura tadi terjadi juga padanya. Kenapa kaget? Kakak mual muntah juga? Enggak. Cuma nafsu makan bertambah sama cepet capek aja. Sabar ya kak. Allah memang maha adil ya. Apa yang dirasakan istri saat hamil juga dirasakan suami. Ucap Naura sambil menyenggol lengan suaminya. Iyalah. Bikinnya berdua, masa yang ngerasain cuma istri doang? Gak apa-apalah biar aku bisa ngerasain apa yang kamu rasain. Suka duka kita tanggung bersama. Hei, hek. Ucap Aras selalu bersendawa karena kenyang. Bau. Bau-bau tapi sayang kan? Aras merangkul Naura dan menaruhnya tepat di ketiaknya. Hi, sana-sana, masa diketekin. Jorok. Gak mandi ya? Masa iya? Apa tadi aku lupa mandi ya sebelum ke rumah sakit? Astagfirullah. Kakak. Gak deh. Bercanda. Kamu lihat apaan sih? Tanya Aras ingin tahu apa yang dilihat Naura tadi. Video Alfa kak. Aku kangen. Ini Alfa waktu baru pulang dari rumah sakit. Badannya kecil banget ya kak. Naura meneteskan air mata. Setiap dia rindu Alfa, dia akan membuka galeri di ponselnya. Beberapa video Alfa menjadi pengobat rindunya. Iya. Alfa, ayah kangen juga. Datang dan ke mimpi ayah. Ucap Aras. Dia juga merindukan anak laki-laki yang dulu sempat dia ragukan. Anak solehnya bunda. Baik-baik ya di sana. Semoga kelak kita bisa bertemu lagi di surga. Ucap Naura lirih. Aras mengambil handphone Naura lalu menutup galerinya. Dia tidak kuat melihat istrinya selalu sedih setiap mengingat Alfa. Bukan dia tidak sayang pada Alfa, tapi karena dia tidak mau Naura sedih saat sedang hamil seperti sekarang. Kok ditutup? Tanya Naura sambil mengusap air matanya. Kalau nonton video Alfa bikin kamu sedih, aku sitapnya. Ingat kamu lagi hamil, Ra, gak boleh banyak sedih. Harus seneng. Bahkan kalau mau tukeran morning siklus juga gak apa-apa. Asal kamu nyaman. Udah biar aku aja yang ngalamin morning siklus. Morning siklus? Naura berpikir keras. Apa yang dimaksud Aras? Morning sickness kali kak. Bukan morning siklus. Ucap Naura yang mulai paham apa sebenarnya yang dimaksud Aras. Beda ya? Halah beda-beda dikit. Ucap Aras. Banyak kali. Beda arti? Ya deh boleh. Mulai besok tukeran ya? Hehehe. Akhirnya Naura bisa tertawa juga dengan kekonyolan suaminya yang salah menyebut morning sickness. Ya boleh. Biar aku yang susah. Kamu jangan. Ucap Aras asal. Dia tidak berpikir jauh.
Dia tidak tahu bagaimana rasanya mengalami mual dan muntah selama masa kehamilan. Hoik, hoik, hoik. Astagfirullah, Kak. Kakak kenapa? Teriak Naura dari luar kamar mandi yang berdekatan dengan dapur. Pagi itu dia mendengar Aras muntah terus di dalam kamar mandi. Naura sampai tidak tega mendengarnya. Hoik. Suara muntah kembali terdengar. Naura yang sedang masak, akhirnya mematikan kompornya. Dia lalu mengetuk pintu kamar mandi. Tok, tok, tok. Gak apa-apa, Rah, hoik. Ucap Aras dari dalam. Ucapan adalah doa. Jangan-jangan karena ucapan ke Aras semalam. Ya Allah, janganlah kasihan ke Aras. Aku gak tega ke Aras muntah terus. Gumam Naura sambil mondar-mandir di depan pintu. Ceklek. Setelah beberapa saat, akhirnya Aras keluar juga dari kamar mandi. Dia terlihat letih dengan nafas terengah-engah. Huk Aras membungkam mulutnya sendiri saat dia merasa ingin muntah lagi. Dia lalu masuk lagi ke dalam kamar mandi. Menumpahkan segala gejolak perutnya. Kakak, kasihan banget sih kamu, Kak. Ucap Naura. Kali ini pintu kamar mandi tidak sempat ditutup oleh Aras. Jadi Naura bisa melihat dengan jelas. Aras muntah tapi tak ada yang dimuntahkan kecuali air. Capek banget, Ra. Aras langsung selonjor di lantai dapur. Dia terlihat sangat pucat dan letih. Bentar aku bikinin teh manis anget ya. Biar berkurang mualnya. Kakak sakit? Ucap Naura. Dia mengambil gelas dan menuangkan gula ke dalamnya. Enggak. Tadi habis sikat gigi. Terus muntah terus. Gak berhenti-berhenti. Sampai kosong perutku. Cuma air yang keluar. Ucap Aras. Dia masih terlihat terengah-engah. Ini minum dulu tehnya. Biar ada tenaga. Naura memberikan segelas teh pada Aras. Lalu duduk di sebelah Aras. Memijat bahunya agar merasa lebih nyaman. Gara-gara ngomong sembarangan tadi malam sih ya? Hah? Susah juga jadi orang hamil ternyata. Gak enak banget. Eneg. Indra penciuman juga makin tajam. Ucap Aras lalu menyeruput teh hangat buatan istrinya. Ya makanya jangan sembarangan kalau ngomong. Ucapankan doa, Kak. Giliran dikabulin malah ngeluh. Astagfirullah. Jangan-jangan nanti perutku yang membesar. Hash! Ngaco. Mana mungkin kakak yang hamil? Ya nggak dang? Tapi bisa aja si perut kakak membesar. Hehehe. Kok bisa? Ya kan kakak lagi doyan makan. Nafsu makan bertambah. Alhasil nanti perut kakak buncit deh. Kayak Teletubbies. Hehehe. Naura mempraktekkan jika perut Aras membuncit. Jangan dang. Nanti aku gak keren lagi. Udah aku mau siap-siap ngantor dulu. Aras sekarang merasa lebih baik. Dia lalu berdiri karena harus berangkat ke warung. Cie bahasanya sekarang ngantor ya, Kak? Yalah biar keren. Siapa tahu nanti bisa buka kantor untuk yang mau daftar kemitraan bakso mekar Kang Basreng. Amin. Semoga ya, Kak. Ra, aku mencium bau aneh. Kayak ayam bakar. Aras yang indera penciumannya lebih peka dari biasanya tiba-tiba mencium bau ayam bakar. Astagfirullah, ayamku! Gosung! Naura langsung menghampiri kompor. Melihat ayam yang tadi direbus sampai susut airnya dan gosong sebelah. Sikap Rash yang aneh. Naura sampai kenyang sendiri melihat Aras begitu lahap menyantap ayam bakar yang dia masak. Tepatnya tak sengaja dia masak. Kata Aras ayam yang gosong sebelah itu masih bisa dimakan. Lalu Naura mengupas bagian kulit yang gosong dan menambahkan kecap dan lada. Dia panggang di atas taflen sebentar lalu dia sajikan untuk sarapan pendamping sop. Besok kalau masak gosong lagi gak apa-apa, Ra. Nyam-nyam enak. Kayak ayam bakar restoran ternama. Nyam-nyam. Enak apanya, Kak? Dagingnya jadi pahit. Perasaan tadi udah aku matiin kompornya. Ternyata yang aku matiin cuma sopnya. Yang ayam belum aku matiin.
Haf! Gerutu Naura. Dia tidak bisa memakan ayam bakar itu karena menurutnya pahit. Tapi herannya Aras malah menyukainya. Enak kok. Aku suka. Pahit tapi enak. Nyam-nyam. Udah buruan makannya. Keburu siang lo. Udah 7:30. Ya sayang. Aku akan buru-buru. Sisanya masukin kotak bekal aja. Nanti buat makan siang di warung, hek. Ucap Aras diikuti sendawa. Af. Baunya. Lah, nanti jangan capek-capek ya. Kalau perlu biar si Mamat aja yang lift. Kamu santai-santai aja. Celetuk Aras yang sedang mencuci tangan. Mamat mana bisa nge-lift, Kak? Yang ada malah bengong di depan kamera. Gak apa-apa kok. Lift kan gak capek. Kalau gak lift nanti pembeli berkurang, Kak. Kita kan harus banyak nabung untuk calon kedua anak kita nanti. Ucap Naura. Ah iya. Jadi gak sabar pengen lihat kayak apa wajah anak kita nanti. Kali ini si bocil keren ya. Gak gagal lagi. Dia pasti pakai kecepatan super untuk bisa menembus. Wus. Padahal kemarin sempat mau aku pecat dia. Karena gagal terus. Hehehe. Kak, malu didengar orang. Gak usah ngomong bocil-bocil ngapa. Kalau dipecat, kakak gak bisa. Ah, kok aku jadi ngelantur. Gerutu Naura. Gak ada yang tahu kecuali kita dan para pembaca yang budiman kok. Tenang aja. Ucap Aras. Dia mengelap mulutnya dengan tisu. Lalu bersiap membawa semua bahan dan perlengkapan ke atas pikap. Bos? Bakso? Bos? Teriak seseorang dari luar. Supirnya Yos sudah datang tuh. Rah, kamu temuin dulu ya. Ya, Kak. Naura lalu keluar. Dan benar bakso mentah sudah diantar oleh supirnya Yos. Naura lalu mengecek jumlah bakso apa sudah sesuai dengan nota atau belum. Semua sudah ditata di rak penyimpanan bakso mentah. Makasih Pak Pram. Salam buat Bang Yos ya Pak. Ucap Naura. Siap Bos Naura. Permisi Bos Naura. Ucap supirnya Yos. Kok bisa Yos dapat supir yang namanya sama kayak almarhum bokapnya ya? Ucap Aras sambil menaikkan barang-barang ke atas pikap. Ya jodoh kali. Tapi kata Bang Yos nama panjangnya beda. Kalau bokapnya Pramudia. Kalau supirnya Prambudi. Oh gitu ya? Kalau yang suka nganter-nganterin makanan siapa? Siapa ah? Gak tahu? Naura tidak tahu maksud perkataan Aras. Pramusaji, gitu aja gak tahu. Gak asik kah? Setelah selesai menaikkan barang, Aras menghampiri Naura. Oh, kalau yang naik pesawat apa namanya kah? Pramugari. Gitu aja gak tahu. Ayo apa lagi? Nama candi. Prambanan. Udah ya aku pergi dulu. Biar bisa cepat habis dan pulang. Ih, kok tahu semua? Jadi kesel. Gerutu Naura karena gagal memberi teka-teki pada Aras. Aras mengemudikan mobil pikupnya dengan kecepatan sedang. Sebenarnya perutnya masih terasa tidak nyaman. Tapi mencari nafkah tetap jadi prioritas yang harus dia kerjakan hari ini. Apapun halangannya akan dia hadapi. Ternyata ngidam itu gak enak. Tapi lebih gak enak lagi kalau hidup tanpa anak. Disyukuri sajalah. Huk, batin Aras. Dia merasa ingin muntah lagi. Kebanyakan makan ayam gosong kali ya? Ah enggak kok. Ayamnya enak walau gosong. Kenapa jadi suka yang gosong-gosong? Semoga anakku nanti kulitnya gak ikutan gosong, ucap Aras dalam hati. Tak lama kemudian mobilnya sudah sampai di warung. 2 karyawannya ternyata sudah sampai di warung lebih dulu. Wan, bantu turunin! Teriak Aras dari dalam mobil. Ya bos siap! Iwan, salah satu karyawan Aras membantu menurunkan barang-barang bawaan di bak belakang. Kok, kuncinya? Aras memberikan kunci warung pada Eko, karyawan Aras yang satunya lagi. Setelah semua barang diangkat,
Aras memarkirkan mobil pikap dulu di halaman rumah warga yang sudah dia sewa untuk parkir mobilnya. Karena jalan depan warungnya tidak memungkinkan untuk memarkir mobil. Sebagai pengguna jalan yang baik, dia tidak mau parkir sembarangan. Setelah selesai parkir, Aras kembali ke warungnya. Dua karyawannya yang sudah terlatih, sudah mulai menyiapkan semuanya. Teh sudah, penggorengan sudah. Pinter, ucap Aras saat mengecek persiapan awal jualannya. Yadang bos, sapa dulu. Udah ayo cepat. Udah panas belum? Tanya Aras. Sudah kayaknya bos. Aras selalu mengaduk adonan baksonya dan mencetak dengan tangan terbuka. Sebelumnya dia sudah mencuci tangannya lebih dulu. Meski begitu kadang ada saja yang nyeletuk jorok karena tidak pakai sarung tangan. Aras terus mencetak adonan seperti membuat bakso pada umumnya dengan ukuran yang sudah disesuaikan dengan harga. Huk! Aras rasanya ingin muntah lagi saat mencium bau sesuatu yang menyengat. Kenapa bos Aras? Tanya Iwan. Lo pakai minyak wangi merek apa sih, Wan? Nyengat banget. Merek Syahrini bos. Enak kan bos baunya? Jawab Iwan sambil mengaduk minyak. Waduh Wan, sama aja bunuh gue pelan-pelan ini Wan. Gak enak banget. Ucap Aras. Dia yang memakai masker saja masih dapat mencium minyak wangi Iwan. Kata bos kalau jualan harus wangi bos. Udah wangi masih salah lagi bos. Masa pakai pewangi lantai bos? Hadeh. Huk, lanjutin nih. Mau ke kamar mandi. Ucap Aras. Dia langsung lari ke kamar mandi di belakang warungnya untuk memuntahkan isi perutnya. Tapi tidak ada yang keluar. Hanya rasa ingin muntah saja ternyata. Bos kenapa sih kok? Aneh. Biasanya juga aku pakai minyak wangi ini kan ya? Kok mendadak protes? Gerutu Iwan. Tahu tuh. Udah nurut aja. Mungkin bos lagi gak enak badan. Jawab Eko. Dia menyiapkan untuk keperluan jualan es teh cup di sebelah. Udah sana balik, Wan. Gak tahan gue sama bau lo. Pakai kaos yang biasa aja. Gak usah pakai minyak wangi. Ucap Aras setelah keluar dari kamar mandi. Ya bos. Jadi saya pulang nih bos. Ya udah sana pulang. Entar balik lagi. Gak usah pakai minyak wangi. Ya bos. Iwan terpaksa pulang setelah ditegur Aras. Aras terpaksa bekerja seorang diri setelah Iwan pulang. Belum juga matang tapi sudah ada yang antri beli. Bang beli 10. Masih lama? Ucap seorang pembeli. Bentar lagi bu itu yang dipegang anaknya kue apa? Kok bentuknya aneh? Tanya Aras sambil menggoreng bakso. Oh ini kue jaring laba-laba, mas. Tadi beli di depan sekolah kakaknya. Kayaknya enak ya, Bu? Gak tahu, Mas. Saya belum nyobain. Aras terlihat menelan ludah melihat kue jaring laba-laba yang sedang dimakan anak kecil di depan warungnya. Kue berbentuk seperti jaring dengan warna-warni yang menarik. Bu, di sekolah mana belinya? Di TK Anak Soleh, Mas. Gak jauh dari sini. Tahu kan? Harganya goceng. Mahal banget. Makasih, Bu. Ucap Aras. Dia tidak peduli pada harganya. Kamu tahu gak, Ko? Tanya Aras pada Eko. Tahu, Bos. Beliin 2, Ko. Nih duitnya. Aras merogoh sakunya. Dan memberikan yang 10.000 pada Eko. Bos kenapa sih? Lagi ngidam kali ya? Batin Eko. Merasa kelelahan. Kedua karyawan Aras sampai bingung melihat sikap Aras hari ini yang tidak seperti biasanya. Lebih rempong dan banyak maunya.